Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kali ini kita mau belajar tentang energi, ya. Tentang bab energi. Kita tahu energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Perannya sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup karena hampir semua aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan energi. Contohnya, tumbuhan memerlukan energi matahari untuk proses fotosintesis. Manusia memerlukan energi yang berasal dari makanan untuk beraktivitas. Berbagai alat elektronik di rumah dapat berfungsi jika ada energi listrik. Oke. Nah, bentuk-bentuk energi bagaimana? Energi didefinisikan sebagai suatu hal yang tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, namun dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lainnya. Bentuk-bentuk dari energi yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kalor, energi bunyi, energi cahaya, energi kimia, energi yang dihasilkan dari sumber energi. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi seperti energi matahari, energi air, energi panas bumi, dan energi fosil. Next ya. Nah, sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Sumber energi dapat diklasifikasikan berdasarkan pemakaiannya, yaitu energi primer dan energi sekunder. Apa itu energi primer dan apa itu energi sekunder? Merupakan energi yang berasal dari sumber energi di alam tanpa mengalami perubahan energi. Contohnya seperti batu bara, nuklir, minyak bumi, angin, air, dan matahari. Kalau energi sekunder merupakan energi yang berasal dari sumber energi primer. Energi sekunder merupakan energi primer yang sudah mengalami proses tertentu. Contohnya seperti energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik seperti PLTA, PLTS, dan lain-lain ya. Nanti kita bahas lagi. Energi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan ketersediaannya, ya. Contohnya adalah namanya sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Apa itu sumber energi tidak terbarukan? Sumber energi tidak terbarukan adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Sumber energi ini memerlukan waktu hingga jutaan tahun untuk dapat diperbaharui kembali. Contoh batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi terbarukan adalah energi yang kesediaannya di alam tidak terbatas. Sumber energi ini ramah lingkungan dan dapat menjadi alternatif dari sumber energi tidak terbarukan. Contohnya matahari, angin, air, panas bumi, bioenergi. Ya, sumber energi tidak terbarukan bagaimana? Nah, sumber energi yang berasal dari fosil, sebenarnya sumber energi ini dapat diperbarui namun memerlukan waktu berjuta-juta tahun. Berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contohnya minyak bumi batu bara. Sumber energi yang berasal dari mineral alam bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. Ya, sumber energi kita lanjutkan lagi ya, sumber energi terbarukan misalnya energi matahari, energi panas bumi, ya angin. Energi matahari sangat melimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Pemanfaatannya dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Sedangkan panas bumi energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Jumlahnya melimpah dan energi ini harganya lebih ekonomis dan ramah terhadap lingkungan. Pemanfaatannya dengan diubah menjadi pembangkit listrik. Kalau angin, pemanfaatannya dilakukan menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimana dengan pembangkit listrik dengan tenaga air? Dia bersumber dari tenaga air. Energi ini sudah lama dimanfaatkan karena ramah lingkungan dan jumlahnya melimpah. Salah satu pemanfaatannya yang sudah kita ketahui adalah PLTA namanya. Energi biomasa merupakan sumber energi tradisional tertua yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi untuk memasak ya, biasanya di pedesaan. Berasal dari organisme yang ada di bumi seperti hewan, tumbuhan, ya. Dihasilkan melalui proses fotosintesis, ya.
Sumber energi terbarukan misalnya, pembangkit listrik adalah sekumpulan peralatan ya, dan mesin yang digunakan untuk pembangkitan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber. Contoh-contoh tadi ya, pembangkit listrik itu kita tahu ada PLTD, tenaga diesel, ada PLTMG, tenaga mesin gas, ada PLTA, tenaga air, ada PLTU, tenaga uap, ada PLTGU, tenaga gas dan uap. Ada PLTMH, tenaga mikrohidro, ada PLTG, tenaga gas, ada PLTP, tenaga panas bumi, ada PLTM, tenaga mini hidro, ada PLTS, tenaga surya, ada PLTBM, tenaga biomasa. Ada lagi satu lagi PLTB, tenaga bayu atau angin. Sekian, pelajaran energi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau misalnya perlu bacaan lagi, silakan kalian baca lagi dari buku paket atau dari manapun tentang energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.